Oke, selamat pagi, sore, malam teman-teman semuanya. Banyak sekali komentar dari warganet Korea setelah kemarin Mbak Megawati absen ya karena cedera otot ya teman-teman semuanya. Ini kita doakan semoga Mbak Megawati senantiasa diberikan kesembuhan ya, semoga lekas pulih. Oke, kembali ke netizen Korea dari para fan. Ini banyak sekali yang memberikan kritik keras terhadap Respak saat ini karena memang performanya ini tidak baik-baik saja, beruntun kalah terus dari kemarin. Nah, banyak sekali komentar, diantaranya adalah mengapa berkomentar seperti ini. Tim yang akan jatuh tetap akan jatuh, dan tim yang akan naik pasti akan naik. Kemudian hingga awal musim, Pink Spider ataupun dari timnya Kim Yeon Kyun ini selalu tampil sempurna dalam 2 tahun, tapi tetap aja tidak bisa juara katanya. Masalahnya adalah di fisik. Untuk Respak yang punya banyak pemain muda itu pasti akan naik ke atas ya. Ini adalah harapan dari fan ini sendiri. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, masalah di Respak itu bukan di pemain asing tetapi pelatih dan setter. Ini tentunya saya kurang setuju juga. Kalau teman-teman lihat ya, Respak tanpa ada pemain asing itu tentu sangat berbeda. Contohnya tadi malam aja Mbak Megawati tidak bermain tuh, alur dari ritme permainan Respak tuh beda banget ya. Bahkan dari pelatih Goeja sendiri ini mengatakan kehilangan cahaya dari Respak ya. Bahkan untuk poin-poinnya juga sangat berbeda jauh ya. Ini makanya peran Mbak Megawati di tim Respak itu sangat menunjang sekali. Kemudian banyak juga komentar seperti ini. Di akhir set ketiga, Respak mengganti pemain itu suasananya sangat buruk katanya. Semoga tidak memicu keretakan tim. Oke. Ini dari net Korea berkomentar seperti itu. Kemudian juga dia mengatakan, kalau dilihat pertandingan dengan seksama, kalau Megawati main itu Pink Spider kemungkinan kalah. Di situ ada Tutku, Kim Daeun ini terlalu banyak melakukan kesalahan, dan set bola dari Lee Go-eun juga tidak stabil katanya. Oke. Ada yang mengatakan seperti ini teman-teman semuanya. Saya adalah penggemar. Kalau ada 2 pemain yang masih kurang bagus ya, atau mabuk dalam lapangan, bagaimana bisa menang? Sepertinya mereka masih belum sadar sepenuhnya atau kurang bersemangat. Pelatih, tolong tinjau kembali pemilihan pemain dan latihlah mereka dengan keras dengan kondisi ini. Bukan hanya juara untuk finish di posisi 3 itu udah sangat sulit banget ya. Jadi ini meminta dari pelatih Koejin untuk memberikan pelatihan yang lebih keras ya. Karena untuk finish di posisi ketiga seperti tahun lalu itu sangat berat sekali dengan performa yang saat ini. Apalagi dengan tanpa Megawati ini makin berat lagi. Kemudian juga ada banyak sekali nih warganet yang berkomentar, Respak itu tidak punya kerja sama tim katanya, terlalu banyak kesalahan dan sering membuat blunder. Ini karena kurang latihan. Oke. Seharusnya tidak pergi ke Indonesia, tapi tetap di Korea untuk melatih dengan serius. Akibatnya mereka jatuh ke peringkat bawah. Ini adalah dari analisa netizen Korea. Jadi mintanya itu dilatih di Korea saja. Jadi jangan kemana-mana, jangan pergi ke Indonesia atau kemana kemarin. Ini enggak tahu deh, ini pandangan dari fan ini. Oke. Tapi kita tentunya ya masih berharap ya semoga Respak nanti bisa berbenah. Netizen Korea memang cukup beda ini. Kadang komentarnya kayak gitu dan kayak begini. Ya begitulah kira-kira. Ada juga yang pro, ada yang kontra ya. Banyak sekali ya responnya. Kemudian ada yang mengatakan juga, Respak yang tidak bisa melakukan dasar volley yaitu reserve. Bagaimana bisa seorang libero tidak bisa menerima bola? Ini juga kemarin itu kelihatan banget ya teman-teman semuanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini teman-teman semuanya, kalau lihat pertandingan secara keseluruhan, para pemain tidak punya dasar yang cukup dan pemahaman mereka tentang volley sangat kurang. Terutama adalah Lee Son-woo dan juga Jong Ho-young ya. Jong Ho-young itu di middle blocker, mereka benar-benar harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki diri. Untuk Lee Son-woo ini yang ketika menggantikan Megawati kemarin, itu sering membuat kesalahan fatal di momen penting, dan Jong Ho-young sama sekali tidak bisa melakukan blocking. Serangan cepat mereka juga tidak sinkron, dan kalaupun bisa memukul itu selalu kena reserve lawan. Sepertinya bukan pelatihnya yang tidak kompeten. Saat pelatih memberi instruksi strategi, para pemain tidak mengerti dan malah terus membuat kesalahan, sehingga poin yang sudah didapat itu akan langsung hilang. Wah, ini cukup panjang ya dari netizen Korea ini memberikan masukan seperti itu. Ko Hye-jin adalah pelatih yang hanya bisa membawa tim ke papan tengah. Beruntung saja mereka tidak jatuh ke papan bawah. Tanpa dia atau Megawati mungkin sudah bersaing di dasar klasemen. Kalau ingin naik ke atas atau ke papan atas itu Respak
atau dari pelatih lain yang namanya adalah Jong Chul yang harus datang. Oke, jadi untuk menggantikan Ko Hye-jin ya, Jong Chul. Kemudian juga banyak sekali komentar seperti ini teman-teman semuanya. Kita perlu membimbing Lee Son Woo, tapi kapan dia akan memilih wawasan yang lebih luas? Kapan dia bisa melihat tangan blokor lawan saat menyerang? Lee Son Woo, buka matamu lebar-lebar, pukullah dengan cepat. Kalau kamu memukul tembok, hanya tanganmu yang atau tenagamu yang akan habis, kayak gitu katanya. Jadi untuk melihat nih ketika ngeblok ada tim lawan ngeblok, coba dilihat. Jadi jangan main pukul saja, itu sama saja dengan memukul tembok dan itu akan tenaganya yang habis katanya. Kemudian ada komentar juga, untuk Kim Yong Kyun itu adalah yang paling ahli dalam reserve. Apakah pemain Korea, pemain muda lainnya tidak ingin belajar dari panutan yang hebat seperti Kim Yong Kyun yang ada di depan mata mereka? Oke. Kemudian ada pertanyaan seperti teman-teman semuanya, jika melihat pelatih Ko Hye-jin mendatangkan Fanja Bukirik, Pyo Sung-ju tanpa mempertimbangkan reserve, hasil seperti ini sudah bisa diprediksi. Seharusnya ketika mereka melepas Lee So-young yang cedera, mereka mengambil pemain pengganti yang ahli dalam reserve sekarang. Nah, hanya fokus menyerang dan organisasi pertahanan juga sangat hancur di Respak. Ko Hye-jin harus bertanggung jawab atas masalah ini. Oke, jujur aja teman-teman, karena sekarang Mbak Megawati sedang dalam cedera, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk Mbak Megawati, semoga segera pulih, segera sehat kembali, dan juga kedepannya dijauhkan dari hal-hal cedera, karena memang ini pertandingan di Korea itu masih panjang sekali, dan Mbak Megawati ini tentunya kurang istirahat juga ya. Kita hanya bisa mendoakan, karena Mbak Megawati merupakan atlet kita yang bermain di Liga Korea. Ini kita hanya mendoakan yang terbaik ya. Untuk persoalan tim, ini urusan dari manajemen Respaknya sendiri gimana. Tapi untuk pemain Indonesia, Mbak Megawati kita mendoakan untuk senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan ya untuk kedepannya. Mbak Megawati semoga sehat selalu dan dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Itu yang kita harapkan ya dari para penggemar dan sesama bangsa Indonesia. Nah, mengenai Respak ini nanti diserahkan ke manajemennya, dan banyak juga dari warganet yang berharap untuk kedepannya Respak bisa memperbaiki dirinya sehingga bisa lebih menakutkan lagi, lebih menakutkan dari tim-tim lawan sehingga bisa naik ke papan atas, meskipun itu tidak mudah ya, apalagi mengalahkan Pink Spider yang saat ini sedang di mode yang cukup bagus, dan juga Hyundai dari kemarin yang masih stabil teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, semoga berita ini membantu. Ini adalah mewakili cuitan-cuitan dari para fan, ada banyak sekali, ada ribuan, tapi saya baca dan tidak saya upload. Nanti kita coba update lagi berita terbaru dari Respak. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon doanya untuk Mbak Megawati, semoga senantiasa diberikan kesehatan.